Hari ini aku mau bercerita lagi tentang perjalanan kisah hidup seorang anak manusia. Jadi dalam pelayanan saya, satu hari saya pernah ditelepon seorang anak muda yang mengabarkan kepada saya. Jadi sebenarnya anak muda ini juga sudah beberapa kali ketemu saya, karena dia sempat datang ke rumah saya, kita sempat ngobrol, dan dia berteman dengan salah satu anak rohani saya, perempuan. Tapi mereka bukan pacaran, tidak. Tapi karena mereka berteman karena ibu dari mereka berdua ini sahabat karib. Sehingga mereka serasa saudara gitu. Nah, anak muda ini menelpon saya mengabarkan kalau temannya ini kerasukan. Terus di Jalan Siliwangi sejauh 3 km. Saya meluncur ke sana. Jadi saya menjemput di lokasi sebuah tempat doa. Rupanya di sana mereka sedang berdoa. Tapi kenapa di tempat doa justru, jadi ini di Gua Maria ya, di sebuah Gua Maria, anak ini kesurupan di sana. Nah, jangan pernah Anda berpikir bahwa di mana gereja ataupun tempat doa itu tidak ada roh lain. Jangan salah. Justru mereka tuh menunggu melihat situasi kita, di mana celah yang dia bisa masuk untuk merusak hidup kita. Nah, anak ini ketika aku datang memang sedang manifestasi, dan aku doa, dia lepaskan, dia terlepas. Aku doa, terus aku ajak, udah kamu, karena ini udah malam, udah jam 12:30 waktu itu. Jadi udah sekitar jam 1 lah kami meninggalkan lokasi tempat doa itu. Kami pulang ke rumah gitu. Tetapi waktu anak ini di dalam mobil, kembali lagi, merasuk lagi, masuk lagi, bolak-balik masuk lagi gitu. Sepanjang malam itu dia bolak-balik masuk keluar. Nah, waktu itu saya belum seperti sekarang yang mana saya seorang pendoa pelepasan. Saya tidak nutup portalnya itu, sehingga dia masih kayak ngerjain aku gitu loh. Tapi saya percaya bahwa itu Tuhan izinkan supaya saya belajar, supaya saya lebih tahu bagaimana untuk mengatasi dalam kondisi seperti itu. Jadi waktu itu memang benar-benar selama 5 hari bolak-balik roh itu masuk keluar, sampai saya capek sendiri. Akhirnya saya minta tolong sama teman-teman yang lain, karena saya waktu itu masih ya ibaratnya bayi baru belajar, baru lahir lah itu, karena saya baru jadi orang Kristen lah. Saya belum seperti sekarang. Saya walaupun tidak ada rasa takut, cuman kayak saya dipermainkan gitu loh. Ketika saya doa, dia keluar, dan keluar masuknya tuh saya lihat seperti asap putih itu masuk dari ubun-ubunnya, keluar dari ubun-ubunnya seperti asap putih gitu. Itu saya melihat gitu loh. Jadi sampai akhirnya ada teman saya yang dari gereja saya datang, saya telepon, terus mereka bantu saya. Puji Tuhan, bisa terlepas, benar-benar terlepas. Tapi ada satu pembelajaran sangat berharga yang saya dapat dalam hal ini. Bagaimana Tuhan menyertai saya, dan bagaimana Tuhan mengajarkan saya untuk bisa dipakai seperti sekarang sebagai seorang pendoa pelepasan. Karena menjadi pendoa pelepasan tidak semua orang mau.
karena ada resikonya. Banyak orang nggak mau, kalau tahu resikonya orang nggak mau. Tapi saya selalu bersandar, berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena sebagai manusia, siapakah aku ini? Nggak mungkin bisa saya tuh mengandalkan diri saya. Siapa? Aku punya kekuatan apa? Aku punya ilmu apa? Kok gaya-gaya gitu kan? Ya saya selalu mengandalkan Tuhan. Dan ini Tuhan izinkan terjadi. Saya belajar banyak hal dalam hal ini. Oh begitu, jadi caranya harus begini, harus begitu gitu. Jadi saya belajar. Tapi intinya gini loh, kenapa ada orang yang percaya pada Tuhan, dia kemarin untuk khusus anak ini ya, anak ini dari terlahir dalam sebuah keluarga yang memang membuka celahnya, sangat besar celahnya. Celahnya di mana? Hubungan bapak ibunya nggak bagus. Hubungan bapak ibunya nggak bagus. Kenapa hubungan bapak ibunya nggak bagus? Karena si bapak punya cewek lain, si ibu punya brondong. Si ibu juga nyimpen brondong. Dan berani-beraninya brondongnya tuh kalau suaminya nggak di rumah, diajak tidur di rumah, tidur sekamar sama dia. Dan itu kan anak-anak melihat ya, anak-anak sudah dewasa, anak-anak melihat apa yang terjadi dalam kehidupan ibu bapaknya. Karena peluang atau celah yang dibuka itu begitu besar, akhirnya roh lain bisa masuk. Dan ternyata juga baru sadarlah bapak ibunya bahwa sebenarnya roh itu bukan baru ada saat itu, bukan. Jadi ternyata roh itu udah lama ngendem di dalam tubuh anaknya, di dalam tubuh cewek ini udah bertahun-tahun. Kenapa? Ternyata celahnya waktu anak ini masih kecil, masih SD. Masih SD, anak ini lahir kuliah dan dia lulus cum laude loh. Anak cewek ini pinter, cantik, pinter. Nah dia waktu SD, katanya waktu itu dijemput sama ibunya waktu pulang sekolah. Ibunya juga seorang pejabat di sebuah perbankan, dan bapaknya juga demikian. Nah, anak ini dia melihat sesuatu yang terjadi di hadapan matanya yang membuat dia terpukul dan sangat kecewa. Saat itulah roh ini masuk menguasai kehidupan anak ini. Jadi anak ini dia melihat ibunya berciuman dengan ayah dari sahabatnya sendiri. Ternyata dia bersahabat dengan anak dari pria yang mana merupakan teman lama mamahnya. Dan mereka kembali menjalin hubungan setelah berjumpa di sekolahan anaknya. Jadi waktu jemput anak, ternyata lo di sini, anak lo juga di sini ya sekolahnya. Akhirnya tukar-tukaran nomor telepon dan akhirnya terjadi hal demikian. Dan anak-anaknya menyaksikan itu. Itu membuat hati anak ini betul-betul terluka. Di situ kesempatan roh lain melihat peluangnya dan dia masuk. Jadi anak ini kadang-kadang temperamennya itu mengerikan gitu loh, sampai bapak ibunya sama saudaranya yang lain, adik yang cowok pun takut sama dia. Kalau udah marah galak banget. Tapi di waktu setelah, jadi sebelum kenal dengan saya pun, kalau misalnya marah sama pacarnya, dia cenderung mau bunuh diri. Kadang-kadang itu seperti kalau di
psikologi mungkin seperti schizofrenia gitu ya. Ada cenderung mau membunuh diri. Dia ada bisikan-bisikan untuk menyuruh dia bunuh diri. Lompat aja ke jurang itu biar kamu mati sama aku, katanya gitu. Jadi selalu ada seperti itu. Makanya bisa terjadi hal seperti begitu, manifestasi yang sangat lama, tarik ulur seperti itu. Puji Tuhan, akhirnya bisa terlepas. Tapi saya mau bilang bahwa setelah ketahuan seperti begitu, kita mencari dulu di mana sumbernya. Ternyata di orang tuanya. Nah, setelah di orang tuanya, nah kita konseling lagi suami dan istri ini masing-masing. Kalau suaminya memang humble, jadi suaminya menyadari salahnya, terus melihat kondisi anaknya seperti gitu, suaminya mau bertobat dan mau kembali menjadi suami yang baik, suami dan ayah yang baik dalam rumah tangganya. Tidak demikian dengan istrinya. Istrinya tetap kekeh menolak. Aku nggak mau kembali sama dia. Luar biasa loh. Itu berapa jam ya saya sama seorang teman yang membantu saya juga. Kebetulan teman ini dari gereja yang tidak sama dengan saya, teman dari gereja yang lain. Tapi beliau, ibu ini juga seorang pendoa juga. Dia bilang, udah di sini Bu Linda, saya bantu kamu gitu. Ayo. Jadi di rumahnya ibu ini malah. Nah, setelah konseling begitu lama, tarik ulur dan kita kasih pandangan-pandangan bahwa kalaupun kamu bercerai, kamu tidak boleh menikah lagi. Kamu tidak boleh lagi bersetubuh dengan orang lain. Di situ dia mikir. Akhirnya bisa diarahkan kembali. Puji Tuhan, bisa mereka kembali bermaaf-maafan, keluarga ini dipulihkan. Tapi saya mau bilang bahwa sebagai orang Kristen, jangan pernah memberi peluang atau celah buat iblis memasuki kehidupan kita. Kenapa dia masuk ke dalam kehidupan anak ini? Karena anak ini mulai saya bimbing di dalam kelas pemuritan. Dia mulai mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, karena dia mulai mengerti kebenaran firman Tuhan, itulah makanya roh yang di dalam dia ini marah dan langsung bermanifestasi seperti itu. Intinya jangan beri peluang lah, jangan beri celah. Kalau mungkin berumah tangga muda, kamu nonton VT ini, hati-hati dengan kehidupan, terutama kehidupan seks kalian. Karena itu kalau ada yang aneh-aneh, kasihan anak-anakmu. Kasihan anak-anak yang akan menjadi korban. Pikirkanlah untuk kebaikan anak-anakmu. Jangan lakukan itu. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi kalau kita ada di dalam Kristus, harusnya kita belajar mengucap syukur dalam segala kelebihan dan kekurangan pasangan kita, mau menerima apa adanya dan membangun keluarga ilahi, keluarga yang takut akan Tuhan. Oke, kita akan berjumpa lagi di lain cerita, kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Tuhan Yesus memberkati.